Ya kan? Ya. Itu ya, clear ya. Terima kasih ya. Sukses semua. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Kita sebelumnya juga saya mau ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mas Dap, sudah jauh-jauh datang dari Jawa Tengah, dari Jogja ke Surabaya khusus buat kita semua, supaya kita bisa sharing dan tanya jawab, sekiranya bisa memberikan pencerahan lah bagaimana sesungguhnya ekspor itu ya. Jadi teman-teman, sebelum mulai acara mungkin ya, biar acaranya dilancarkan semua, kita pimpin doa dulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Di sini saya merupakan pegiat ekspor juga kebetulan, tapi saya pemula, jadi saya ini baru bikin PT bulan Mei kemarin teman-teman. Bikin PT bulan Mei kemarin itu untuk produknya saya di Amerika. Kebetulan saya lihat di form pendaftarnya juga banyak teman-teman ini, paling banyak di Arang Baker ya. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing-sharing, tanya jawab sekalian. Langsung di sini juga ada Mas Dap selaku eksportir yang sudah sangat expert dan senior ya. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mas Dap. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan sedikit biaya untuk bisa berkumpul hari ini. Saya sangat menghargai. Jadi disclaimer dulu, ini acara sifatnya itu non formal ya. Jadi nggak usah terlalu berpikir yang berat-berat. Intinya di sini adalah forum kita untuk saling sharing. Ya, bisa nanti mungkin masing-masing juga punya pengalaman yang bisa disampaikan sehingga teman yang lain pun bisa belajar juga dari pengalaman teman-teman. Nanti dari saya juga secara garis besar mengenai kegiatan ekspor saya bisa untuk memberikan semacam pencerahan ya. Terus yang kemudian nanti supaya tidak terjadi overlapping, mungkin nanti saya minta bantuan Mas Joshua untuk ngatur pertanyaan ya. Karena saya udah lupa, kalau banyak yang bertanya nggak langsung itu bisa nanti saya lupa mau jawabnya apa. Jadi paling tidak satu kali ada 3 penanya, nanti kita bahas dulu. Setelah itu nanti penanya lagi, begitu ya, sepakat ya? Sepakat. Oke, jadi terima kasih teman-teman. Saya nggak tahu yang paling jauh dari mana. Madura ada nggak? Yang Madura jadi daftar itu nggak kemarin Mas Joshua? Jadi daftar tapi kayaknya Belum datang. tapi udah daftar. Iya. Karena DM saya dia udah terlanjur booking hotel. Ya terus terang sebenarnya sudah ditutup, tapi dengan pertimbangan sudah terlanjur ya. Akhirnya ya udah saya izinkan, nggak tahu tapi mungkin belum hadir 2 orang katanya. Ya jadi terima kasih banget itu ke teman-teman ya. Saya juga nggak tahu apakah teman-teman ini sudah mengikuti video-video yang ada di YouTube saya ya. Supaya lebih mudah saya menyarankan kalau mempelajari video yang ada di YouTube saya, mulailah dari yang playlistnya itu tutorial entrepreneur ya. Tutorial itu yang entrepreneur isinya ada pengalaman, ada benar-benar tutorial. Itu coba disimak dulu. Karena banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya sudah saya elaborasi di video-video tersebut. Saya harus mengulang lagi ya. Apalagi kalau pas live streaming, jujur saya kasihan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya, tapi ditanyakan ulang oleh teman yang lain gitu loh. Ya, harapan saya kesempatan live streaming atau konsultasi itu adalah hal-hal yang sifatnya belum pernah disentuh atau belum pernah dibahas. Jadi biar semakin menambah wawasan ya.
Terus kalau random pertanyaan tentang ekspor, playlistnya itu di live streaming series itu ada semua. Jadi jawaban berdasarkan apa yang ditanyakan, jadi tidak tematik. Itu seperti itu. Jadi ini sekilas panduan buat teman-teman supaya lebih mudah mempelajarinya, gitu ya. Terus saya perkenalkan dulu, ya saya Mas Dap, itu nama panggilan ya, nickname ya. Jangan berharap itu di KTP namanya itu enggak, tapi ini saya ciptakan. Kenapa? Karena saya dari Jogja. Mas itu kalau di Jogja Dap. Ya, panggilan Mas itu kalau misalnya Mas siapa itu panggilnya Dap siapa gitu. Nah, Mas Dap itu Mas-mas ya, karena saya merasa masih cukup. Meskipun anak saya udah segede-gedenya, tapi saya tetap merasa sebagai mas-mas gitu loh. Dengan tujuan apa? Supaya spiritnya itu selalu apa ya, bisa menginspirasi teman-teman gitu loh. Terus terang saya kalau misalnya dipanggil sebutan Pak dan lain sebagainya, saya malah jadi aku tua ya gitu loh. Jadi maaf ya, jadi bukannya saya nggak menolak tua, bukan, tapi spiritnya itu bahwa saya ingin menunjukkan mungkin usia saya boleh tua, tapi spirit saya nggak kalah dengan kalian. Saya pastikan itu. Ya. Jadi kalau teman-teman melihat di video-video saya kan saya selalu meledak-ledak itu, ibaratnya power ya segala macam ya. Karena saya itu gemes, ini latar belakangnya. Ya. Saya itu gemes dengan anak-anak muda sekarang. Ya. Yang ibaratnya apa ya? Bahasa saya itu agak rapuh gitu loh. Zaman saya itu harus berdarah-darah dulu, baru mengeluh gitu loh. Sekarang itu kelihatannya tanpa perlu berdarah-darah sudah mengeluh dulu gitu loh. Padahal sebenarnya kalau dicari ada jawabannya, dipelajari ada ilmunya gitu loh. Ya. Bayangkan posisi saya dibalik seperti teman-teman semua. Dulu nggak ada yang ngajarin kayak saya. Saya learning by doing. Bener saya, background pendidikan saya tidak ada kaitannya dengan ekspor. Kira-kira bisa nebak nggak saya? Sekolahnya apa dulu? Apa? Ya betul, saya sastra Inggris, bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris itu untuk yang ngajar, saya kesusastraan. Jadi bukan yang berbicara mengenai grammar juga, tapi benar-benar bahasa Inggris secara komprehensif. Dan ditambah lagi saya juga sudah menyelesaikan S1 hukum tahun ini. Jadi kenapa saya juga belajar hukum? Saya tadi bilang saya itu seorang pembelajar. Saya perlu belajar hukum untuk memproteksi perjanjian-perjanjian yang akan saya bikin pada kegiatan ekspor. Ya, itu saya perlu pelajari. Jadi kita itu kalau menjalankan sesuatu itu harus dilengkapi dengan pengetahuan yang mumpuni. Jangan mau dibodohi, gitu ya. Nah saya itu tipe orang yang saya harus pelajari, saya harus pahami, baru saya bisa. Makanya di beberapa kesempatan saya selalu bilang MOU penting, bener nggak itu? Di video-video saya itu, gimana caranya gini-gini, kuncinya MOU. Ya, kita ekspor, teman-teman mungkin ada yang ekspor produsen yang memproduksi sendiri atau trader. Artinya teman-teman ngambil produknya orang, diekspor. Apapun bentuknya, selama ada konsep kerjasama dengan pihak lain, wajib ada yang namanya MOU, Memorandum of Understanding, atau bahasa sederhananya ini perjanjian kerjasama, gitu loh. Ya. Nah, sering kali saya ditanyain, Mas Dap, ada nggak contohnya MOU? Nah, ini kan agak-agak gemes ya. MOU itu kan prinsipnya kesepakatan orang yang saling bekerja sama. Yang mutlak harus ada itu apa? Identitas pasti. Ya. MOU nggak ada identitas, para pihaknya juga akan bisa berlaku kan. Jadi identitas wajib. Ya. Nanti ada disebut pihak pertama, pihak kedua. Nanti dua-duanya disebutnya para pihak, di bahasa hukumnya kan begitu. Setelah identitas jelas sesuai dengan KTP dan lain sebagainya, atau sesuai dengan kuasa, kalau dia perusahaan diberi kuasa oleh perusahaan, sebutkan jabatannya apa di perusahaan apa, di situ lengkap, baru menyepakati hal-hal sebagai berikut. Itu baru poin-poin yang kalian sepakati. Ya. Jadi pertama mungkin kalau gambarannya di tempat saya ya, yang disepakati apa?
Kalau saya kejar harga dulu. Penting. Kita eksportir nggak bisa setiap saat harga berubah. Ya, bayangkan proses ekspor itu secepat-cepatnya putarannya 3 bulan. Bayangkan kalau Januari dia order, waktu mau kita kirim harga minta berubah. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nah di tempat saya yang kerjasama dengan saya itu ada satu klausul bahwa harga harus bertahan minimal 12 bulan. Itu dari awal kita sampaikan supaya apa? Supaya pihak yang bekerja sama dengan kita di saat dia menyampaikan harga kepada kita sudah dihitung kemungkinan harga itu kenaikannya berapa dan lain sebagainya. Ya. Itu pentingnya. Jadi jangan kita hanya ngejar harga yang penting murah, bukan. Kalau saya itu nggak pernah ngejar harga murah, harga stabil kalau saya penting itu. Kalau kita mau berkompetisi dengan harga murah, tapi dia nggak stabil, dia terima order bulan Januari harga 5.000 misal, waktu mau diberangkatkan harga jadi 17.000, ya, terus dia nggak mau karena harga berubah, selesai kan hubungan bisnisnya, ya kan? Padahal bisnis itu tidak sifatnya hanya sesaat. Bisnis itu jangka panjang, ya. Makanya saya selalu mengutamakan kesepakatan harga minimal 12 bulan atau 1 tahun. Itu semua yang bekerja sama dengan saya harus tahu. Ya. Baik itu harga produk, baik itu penawaran harga jasa. Contohnya NKL. Nah itu saya pasti minta bikin penawaran tertulis. Nanti kita bikin agreement, disepakati harganya segini untuk 20 feet, 40 feet segini, 45 segini, ada semua di situ. Terus jangan lupa termin harga itu seperti apa, harus diperjelas. Misal ini, saya dapat harga 5.000, tapi saya harus ngambil, itu harus ditulis di MOU itu. Kalau saya biasanya minta harga ke pengrajin saya, harga sampai di gudang saya, dan itu ditulis di MOU, ya. Jadi misalnya harga pertama rupiah, saya nggak pernah pakai dolar, maaf, ya, karena kita transaksi dalam negeri, ya. Tolong harganya rupiah. Kok rupiah Pak? Iya, kan eksporternya saya. Kalau kamu ngasih harga dolar, kasih FOB sekalian, kamu ngasih komisi saya jualkan. Jadi saya nggak nanggung apa-apa. Saya hanya dapat komisi, gitu, ya. Makanya di video yang pernah saya bikin, kalau mencari supplier untuk produk ekspor harus yang IDR atau rupiah, ya. Harus yang IDR. Loh, tapi kan harganya nggak stabil. Tadi saya bilang kita bukan minta harga murah, tapi harga yang bisa bertahan minimal 12 bulan. Jadi antisipasinya dari awal sudah jelas, gitu loh, ya. Bahkan saya itu dari 2003 sampai hari ini ada produk yang harganya nggak berubah. Saya ke buyer tidak berubah, saya ke supplier tidak berubah. Ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita sudah berhitung dengan kerangka yang sama. Hargamu itu jangan harga yang benar-benar untuk sekarang. Antisipasi. Kalau barang ini best selling, repeat tiap bulan, bisa berlangsung bertahun-tahun. Bayangkan saya dari 2003 sampai hari ini barang yang sama masih saya ekspor. Ya. Terjadi kenaikan BBM berapa kali dan lain sebagainya. Saya mau usulkan kenaikan nggak bisa, tapi pada saat mentok harga harus naik. Apa yang harus dilakukan? Modifikasi produknya. Bukan kita mengusulkan buyer harganya naikkan dong, ini udah nggak bisa, enggak. Saya nggak pernah begitu. Kalau seperti itu kita nampak tidak profesional. Kalau saya nih contoh sederhana ya, yang produk saya itu kan tenunan enceng godok. Saya pertama ekspor itu set 3. Begitu mentok harga itu sudah berapa 10 tahun gitu. Benar-benar udah nggak bisa ditahan harga yang sama. Supplier maju minta naik. Saya kasih ide, gini aja,
kamu nggak usah naik harga. Bikin jadi set 4, bikin penawaran harga. Dan harus bertahan minimal 12 bulan. Setelah dapat harga set 4, saya tawarkan ke buyer. Saya bilang, sorry, kita udah gak main set 3, minimal sekarang set 4. Dengan alasan atau reason apa? Efisiensi bahan baku. Ya. Akhirnya diterima. Secara tidak langsung harga naik, tapi tidak disadari oleh buyer. Itu jauh lebih profesional. Ya. Jadi yang dirubah itu satuannya, bukan minta harga naik. Misal, kebetulan waktu itu saya punya supplier, suaminya WNA, istrinya yang orang Jogja gitu. Saya develop sampel bagus, buyer saya seneng. Begitu sampel jadi dia masih invoice $. Langsung saya bayar, nggak pakai saya nanya. Udah 2 minggu dia telepon saya nanya, gimana mas sampel saya? Loh lah kenapa? Bagus nggak bagus? Oh nggak ada kabarnya. Ya gimana saya mau jualan kalau kamu sudah keluar? Ya masuk akal. Kamu jualan dalam hampir semua ilmu saya, cuma pricing yang dia tidak punya modal. Dan buyer udah tahu. Kalau pricing itu direct sama saya. Tapi kalau yang pengiriman kapan itu buat usaha, tidak sama sekali. Tidak terbuka peluang. Kalau sama saya, karena di policy di company profile udah saya tulis. Nah, price based on private only. Sama dari kalau bayar saya nggak pakai kita sudah melihat berapa sendiri. Ya, full game di 100%. Pasti seperti itu. Nah, which one better? Apakah yang lebih baik FOB itu ketimbang dari CFF Consip? Dan sejauh ini membayar mungkin saya cuma tahu PT sama LC. Nah, kalau memang nanti dalam arti sebelumnya jadi asli terakhir ini juga dari dalam dunia. Jadi saya nggak tahu nih ketika biasanya tahun 910-300 yang ini ada yang 30-20 atau 35 dengan package umum saya juga sendiri. Saya mau menanyakan, saya pernah lihat di story salah satu kementerian yang perwakilan itu, saya pernah mengirimi